pagi semua. Selamat datang dalam webinar series berbagi bersama LBPM Universitas Papua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar ini. Sebelum itu, perkenalkan saya, nama saya Darwin Kristiani Jamer. Saya dari mahasiswa FIK Unipa yang bergabung dengan Fatmi Saving Club. Izinkan saya untuk membaca tata tertib peserta. Peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, baik itu dari Zoom maupun YouTube Live. Yang kedua, selama webinar berlangsung, silakan mematikan mikrofon. Boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Berikut adalah susunan acara kegiatan kita. Materi akan dibawa oleh dua narasumber dan panelis akan menambahkan informasi. Peserta boleh bertanya kepada pemateri melalui chat box yang ada di Zoom dan di YouTube. Waktu untuk diskusi di masing-masing sesi adalah 10 menit dan ada waktu tanya jawab tambahan selama 20 menit. Moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita hari ini adalah Bapak Dwight Olibongso. Beliau adalah staf pengajar di jurusan Ilmu Kelautan, FIK atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Ilmu Kelautan dari IPB University. Di sana beliau mempelajari lebih dalam mengenai oceanografi kimia tentang glacial marine sediment. Sebelum bekerja di Universitas Papua, beliau pernah bekerja di Indonesian Fisheries Conservation Program The Nature Conservation sebagai Fisher Assessment. Maaf. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Kepada moderator, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan. Maaf, Bapak Dwight. Suaranya tidak ada. Halo, bisa dengar? Halo. Boleh, bisa. Oh iya, oke. Sorry. Ya, silakan. saya ulang ya. Silakan. Ya. Makasih, Mas Darwin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan atau kondisi yang sehat ya, yang hadir di acara hari ini. Izinkan saya pertama ingin mengucap terima kasih nih dan memberikan apresiasi buat panitia webinar yang sudah mau membuka ruang diskusi buat kita hari ini, memfasilitasi kita untuk berbicara lebih jauh, berdiskusi lebih jauh terkait tentang kekayaan laut yang ada di wilayah bentang laut kepala burung. Khususnya hari ini kita akan membahas di wilayah Kaimana. Dan terima kasih juga buat
para Bapak Ibu peserta yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar di pagi hari ini, dan terima kasih buat para narasumber kita yang juga sudah bersedia mau membagi sedikit daripada apa yang mereka tahu dan mereka dalami dalam tugas dan tanggung jawabnya. Izinkanlah saya pertama-tama mungkin dalam 1,5 jam ke depan ini akan memandu kita dalam webinar series yang keempat ya, dari rangkaian acara webinar yang diselenggarakan tentang seri tentang bentang laut kepala burung ini, yang hari ini kita akan sedikit bergeser nih di wilayah paling selatan dari bentang laut kepala burung, tepatnya di kawasan konservasi perairan di Kabupaten Kaimana. Mungkin Bapak Ibu peserta yang sudah sering mengikuti webinar ini, kemarin-kemarin kita sudah banyak membahas di wilayah bagian barat dari BLKB, bentang laut kepala burung, yaitu di Kepulauan Raja Ampat. Hari ini kita agak sedikit ke selatan ini. Kita mau coba membicarakan terkait keanekaragaman hayati yang ada di sana. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber kita dulu. Sebelum kita mulai, narasumber kita hari ini ada 2 orang dan ada 1 panelis karena dari pemerintahan, dari Pemda pemerintahan daerah di Kabupaten Kaimana. Harus saya share screen dulu. Ya. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Abraham B. Sianipar. Beliau ini adalah manajer program dari Elasmo Branch atau konservasi hiu dari CI Indonesia, Konservasi Internasional Indonesia. Beliau S1-nya dari biologi di Institut Teknologi Bandung. Beliau sudah bergabung dengan CI Indonesia itu dari tahun 2013 dan langsung terlibat dalam mendukung KKP dalam pengembangan regulasi pengelolaan dan konservasi hiu dan pari nasional. Kegiatan beliau saat ini sedang menyusun informasi ilmiah dari seri survei lapangan dalam menyusun regulasi dan tata kelola konservasi hiu dan pari. Berikutnya narasumber kita yang kedua ada Habema F.Y. Moning. Beliau ini adalah asisten monitoring ekologi program sains untuk konservasi di bentang laut Burung. Mas Habema ini sekarang aktif dalam kegiatan pemantauan karang di bentang laut Burung. Itu banyak berfokus dari bentang laut. Saat ini sedang menyusun sebuah buku tentang status kondisi terumbu karang di KKPD Teluk Triton dan KKPD Buruwai Kaimana dan di BLKB Papua. Beliau juga sedang aktif dalam membuat video profil program sains untuk konservasi di BLKB. Beliau juga dengan tim sedang mengeksplor lokasi-lokasi wisata selam serta pemantauan coral bleaching di perairan Manokwari. Jadi sudah paket lengkap ini. Ya, ada panelis kita karena tidak lengkap kalau kita bicara berdiskusi, tidak ada yang berasal dari yang membuat kebijakan. Jadi ada Bapak William Furima. Beliau ini adalah Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana. S1 beliau dari Universitas Udayana, program studi pariwisata. Beliau saat ini kegiatannya pada pengembangan objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Kaimana, baik itu wisata dan daya tarik perairan maupun daratan. Beliau juga merupakan salah satu tim dalam pemantauan kesehatan karang di bentang laut kepala burung untuk area Fak-Fak sampai di Kaimana. Ya,
panitia, kita akan langsung saja memulai akan webinar kita dengan narasumber yang pertama. Tapi sebelum itu mungkin saya sedikit baca aturan mainnya. Saya akan mempersilakan narasumber untuk memaparkan materinya dengan waktu kurang lebih 20 menit. Selanjutnya saya akan minta mungkin penjelasan tambahan ataupun pandangan dari sisi kebijakan, khususnya dari bidang pariwisata yang diwakili oleh Pak William di hari ini sebagai panelis. Dan setelah itu kita akan membuka sesi diskusi. Ya, oke, kepada Mas Abraham kah? Mas Abraham. Mas Abraham, saya manggilnya siapa ya, Mas? Biar lebih akrab gitu ya. Kayaknya kepanjangan ini saya manggilnya Mas Abraham. Bisa panggil Abam aja, Pak. Oke, Mas Abam. Ya, Mas Abam, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Mas Abam. Terima kasih, Pak Dwi. Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya presentasinya yang saya share. Jadi, selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan. Salam dari Jakarta. Saya sudah perkenalkan dengan sangat baik. Saya bekerja di Conservation International Indonesia dan saya memimpin program konservasi hiu dan pari di program. Nah, di sini ya saya berharap bisa berbagi sedikit tentang pekerjaan. Jadi mungkin sebelum kita bergerak ke sana pasti saya mau bahas sedikit tentang sejarah perikanan hiu dan pari di Indonesia, dan kira-kira sedikit rasional dari program konservasi hiu dan pari yang ada di sini. Dan setelah itu saya akan menyentuh sedikit tentang hiu dan pari yang ada di Kaimana, dan juga apa yang kita lakukan di Kaimana selama ini untuk monitoring dan dinamika populasi, dan melihat dinamika populasi hiu paus dari yang ada di Kaimana. Mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman mungkin sudah tahu atau mungkin belum tahu juga, tapi Indonesia ini merupakan salah satu yang menjadi negara untuk perikanan dunia. Jadi hampir dari 4 dekade. Dan ini di tahun 1980, saat itu mulai mendokumentasikan angka sekitar 80.000 ton yang didaratkan setiap tahun pada tahun itu, dan ini merepresentasikan 10% dari pendaratan hiu dan pari secara global pada waktu itu. Dan angka ini selalu terus meningkat, dan ini adalah satu data tangkapan atau produksi hiu dan pari yang saya dapatkan dari FAO. Jadi yang diberikan pemerintah kepada FAO. Dan di sini kita lihat di tahun 2014 itu kita mencapai puncak produksi dan pari yang notabene itu 18% dari produksi hiu dan pari secara global. Dan ini pun tentunya setelah tahun 2014, ya mudah-mudahan bisa terdengar baik ya, lewat-lewat. Setelah tahun 2014 ini menurun dengan berfluktuasi, tapi dan sempat menurun hingga paling rendah itu di tahun 2017, 87.000 ton, dan pada tahun 2018, yaitu data terakhir yang kita bisa akses dari FAO ini, itu naik ke 101.000 ton. Jadi ini yang kita mendasari memang Indonesia ini sendiri memang sejak lama sudah banyak menangkap hiu dan pari di Indonesia, dan utamanya ini adalah didorong dari permintaan produk turunan dari hiu dan pari, diantaranya salah satu yang paling terkenal adalah sirip hiu. Namun belakangan ini kita melihat memang tekanan permintaan pasar itu sudah mulai berubah. Jadi bukan hanya sirip hiu, tapi juga produk-produk turunan lainnya seperti daging, tulang, minyak hiu, dan lain-lain. Dan untuk pari sendiri biasanya ada juga tekanan seperti ini yang didasari oleh permintaan untuk insangnya yang kering. Tapi sayangnya untuk hiu dan pari sendiri, mereka
elasmobranchi yang merupakan ikan tulang rawan, dan memang mereka memiliki satu karakteristik yang hampir mirip di seluruh spesiesnya, di mana mereka memiliki laju pertumbuhan dan perkembangbiakan yang sangat lambat. Dan ini kita memiliki laju pertumbuhan dan juga perkembangbiakan yang sangat rendah dibandingkan dari lainnya. Kasih contoh dua, yaitu adalah parimanta dan juga hiu tikus atau hiu thrasher yang punya ekor panjang, hiu cantik sekali. Buat parimanta sendiri, dia setiap 2 tahun. Untuk hiu thrasher atau hiu tikus, dia setiap tahun itu biasanya bisa hanya 2 anakan. Dan ini kalau kita bandingkan bahwa mereka adalah jenis ikan, walaupun ikan bertulang rawan, dan kita bandingkan dengan misalnya contohnya ikan cakalang yang kalau sekali spawning itu bisa jutaan ekor, atau bahkan hiu-hiu lain yang bisa melahirkan atau saat melahirkan bisa melahirkan 20-50 jutaan. Seperti ini pada vulnerable terhadap baik itu secara langsung, dan parimanta specifically dia bahkan untuk perikanan secara bycatch pun itu sudah bisa membahayakan populasinya. Dan di sini memang saya mendokumentasikan apa di presentasi ini ada beberapa evidence atau beberapa bahwa ini bisa menghadapi dampak yang detrimental terhadap populasi mereka di alam. Di antaranya adalah di Lombok dan di Lamkera, itu adalah 2 pusat perikanan parimanta yang diketahui di Indonesia. Dan dari data yang disampaikan di sana, kita melihat untuk di Lombok, dari pendataan 2001 sampai 2005 dan 2018 sampai 2012, kita melihat jumlah manta yang didapatkan nelayan setiap tahun itu jauh berkurang, dan juga ukuran dari parimanta yang didapatkan juga jauh lebih kecil. Dan ini mungkin teman yang juga ini saat populasi itu juga mengalami overfishing. Tapi yang paling parah adalah di Sulawesi Utara sebenarnya. Di sekitar tahun 97, saya bisa bilang ada satu perusahaan perikanan yang datang ke Selat Lembe dan hampir menghabisi populasi parimanta yang ada di sana, di mana pada tahun 97 itu dia sering sekali teramati parimanta, sampai setelah aktivitas perikanan itu di tahun 98 parimanta sekarang. Jadi saat itu ada satu perusahaan perikanan dari Taiwan datang dan dia membentangkan jaring yang dan akhir tutup tari dibentangkan panjang 3 km di Selat Lembe dari permukaan sampai laut. Jadi kita bisa bayangkan semua ikan yang lewat di sana pasti akan tertangkap. Dan ini terpasang selama 10 bulan. Dan karena pemasangan ini, kita bisa melihat parimanta di sana, kita bisa bilang dia punah secara lokal. Dan tangkapan di ini kita bisa melihat mereka menangkap sekitar 1.400 parimanta, hampir 600 paus, hampir 800 ikan marlin, hiu, dolphin, penyu, paus-paus lain tentunya. Dan tapi yang paradigma baru yang baik dari pemerintah Indonesia maupun dari masyarakat sendiri, karena dulunya kita melihat hiu menjadi sesuatu yang menarik kita karena terbentuk oleh beberapa film dari Hollywood gitu kan, kita melihat kenapa hiu itu harus dilindungi, kita bunuh aja karena dia pembunuh gitu di laut. Tapi ternyata mulai terbentuk suatu paradigma baru bahwa hiu dan pari itu adalah spesies karismatik, dan juga mereka memang sangat bernilai tinggi dari pariwisata. Jadi mereka sangat bernilai jauh bila mereka hidup aset wisata dibanding kalau mati sebagai aset perikanan. Dan ini adalah sebuah studi yang fantasi parimanta itu adalah Mary O'Malley melihat perbandingan dari kalau parimanta itu satu ekor parimanta itu dibunuh, itu mungkin bisa menghasilkan kurang dari 6 juta rupiah kalau dijual semua bagiannya. Tapi kalau satu ekor parimanta itu kita jaga dan dia
kita satu ekor parimanta bisa memberikan nilai sebesar $1 juta sepanjang hidupnya. Ini 12 miliar, itu konversinya $1 masih 12 ribu. Sekarang mungkin nilainya jadi lebih tinggi ya, jadi mungkin sekitar 15 miliar. Dan ini juga sudah terlihat di beberapa lokasi di dunia. Saya meng-highlight di sini juga salah satunya tentang hiu paus. Pariwisata hiu paus juga di dunia sudah menjadi sesuatu yang sangat populer, dan memang di beberapa daerah sudah menjadi salah satu sumber pemasukan ekonomi utama dari daerah. Dan cerita itu bahkan ambang menjadi taraf ekonomi yang baik gitu ya di satu daerah itu sendiri. Dan ini yang kita dari CI melihat menjadi sebuah arahan utama dari program kita gitu. Dan tentunya selain dari pariwisata yang orang jangan bicarakan lagi, dulu sempat kita banyak bicarakan karena memang ini utamanya peran hiu sebagai apex predator. Dia adalah memang menjaga keseimbangan ekosistem laut, baik secara langsung, itu melalui predasi, maupun tidak langsung ternyata. Jadi keberadaan hiu pun itu memberikan efek intimidasi terhadap ikan di bawahnya untuk mereka tetap aktif dan mereka sigap gitu si ikan-ikan ini kan. Dan memang si hiu ini memang ikan-ikan yang sakit dan tua, dan ini membuat proses seleksi alam yang secara alami tentunya. Dan setelah predasi ini, yang tersisa di laut itu adalah hanya ikan-ikan yang kuat dan sehat, dan mereka yang terus bereproduksi. Dan batunya ini tadi yang sesuatu yang sangat positif untuk kita, baik untuk kita konsumsi, jadi kita mengkonsumsi ikan yang sehat dan mereka bereproduksi dengan, secara kasarnya adalah semakin banyak hiu di laut, ikan akan semakin banyak. Dan ini tentunya juga men-trigger beberapa perubahan paradigma dan juga komitmen dari pemerintah Indonesia. Tentunya di hiu paus kita untungnya melihat bahwa pemerintah melihat bahwa hiu paus ini selain dia sebagai satwa yang terancam punah pada saat itu, tapi juga dia memiliki manfaat yang tinggi daripada perlindungan dari hiu parimanta. Contoh, lagi-lagi bukan melindungi spesies itu sendiri, tapi lebih juga melindungi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan masyarakat pesisir untuk masa yang akan datang. Dan untuk di Kaimana sendiri, memang saat saya mengingat-ingat kembali, hiu dan pari di Kaimana ini memang masih lebih banyak yang saya lihat adalah hiu dan pari karang ya. Contohnya seperti yang di kiri atas itu parimanta, kita bisa lihat di sekitar di Momon, di dekat air Kiti-Kiti, kita lihat juga schooling parimobula di daerah dekat Teluk Triton. Tentunya salah satu hiu yang sangat cantik adalah hiu wobogong, salah satu hiu karpet. Dan tentunya 3 hiu suspek utama yang kita sering lihat di karang gitu ya, di Grey Reef Shark, White Tip Reef, dan juga Black Tip Reef Shark. Dan ini sayangnya memang baik dari CI juga memang belum sempat melakukan studi yang terlalu dalam ya untuk hiu dan pari Kaimana, spesies-spesiesnya yang mudah-mudahan nanti kita ada rezekinya untuk melakukan. Dan memang informasi awalnya juga memang cukup sedikit. Tapi selain hiu dan pari yang bisa kita nikmati sebagai aspek wisata, tentunya di Kaimana juga masih banyak hiu dan pari yang kita dokumentasikan berdasarkan dari tangkapan. Dan di sini ini masih terjadi di Kaimana, dan tentunya ini karena memang ada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari menjual bagian tubuh hiu ini sendiri. Dan salah satunya adalah di hiu atau fish atau guitar fish yang paling kiri ini yang tertangkap oleh salah satu nelayan Bagan, dan tentunya yang dua adalah ada hiu martil dan beberapa hiu karkarenit lainnya. Dan paling kasihan adalah yang gambar paling kanan ini, karena ini adalah hiu hamil yang kita bisa lihat juga anakannya di kantong kantong embrio.
memang mungkin kalau kita bicara hiu dan pari Mas Abam 5 menit lagi ya, Mas Abam. Yang pertama adalah hiu berjalan atau ya hiu berjalan juga pastinya hiu paus. Hiu berjalan ini mungkin kita akan explore lebih banyak nanti dengan FPK Unipa untuk melakukan sebuah studi populasi. Tapi saya mau bicara tentang hiu paus. Jadi hiu paus itu kita pertama kali jumpai di Kalimantan sekitar akhir 2013 dan dari informasi yang kita nelayan dan juga masyarakat itu dia muncul di bulan-bulan tertentu dan kita melihat dia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekowisata hiu paus berbasis masyarakat. Dan sayangnya memang hiu paus ini memang salah satu spesies hiu yang biologinya dan juga perilakunya masih sangat misterius, tapi yang kita tahu dia adalah spesies yang highly migratory. Dan ini yang menjadi pertanyaan utama kita, bagaimana kita memonitor dan mempelajari pergerakan migrasi dan berinteraksi jarak yang sangat jauh. Dan di sini kita menggunakan dua metode utamanya. Yang pertama, foto ID untuk mengidentifikasi masing-masing individu. Ini seperti apa? Sidik jari di manusia. Jadi ini dipercaya di masing-masing individu itu berbeda. Dan juga tagging satelit. Jadi kita memasangkan alat elektronik untuk dapat mempergerakan dan pola. Dan ini bisa dilakukan memang di Indonesia secara spesifik memang memanfaatkan kejadian bahwa memiliki korelasi dan juga interaksi yang cukup dekat dengan nelayan bagan, dan mereka memang secara natural sering tidak sengaja tertangkap, dan ini memberikan inspirasi kepada tim kita untuk masuk ke dalam jaring, memasangkan ini langsung ke hiu. Dan di sini selama monitoring yang kita sudah lakukan dari tahun 2013, kita memang sudah mengidentifikasi 42 individu hiu paus di Kalimantan, 3 betina, dan mungkin bukan 39 jantan, ada 9 yang kita jenis kelaminnya belum teridentifikasi, dan 30 jantan. Yang menarik dari sini adalah ada satu individu yang kita dulu identifikasi lebih awal, individu yang teridentifikasi oleh peneliti di Ningaloo Reef di Australia Barat, atau kita dan hiu ini adalah hiu yang salah satu atau namanya hula. Dan kita telah memasangkan 8 penanda satelit, dan itu salah satunya hanya satu yang kita pasangkan di hiu betina, itu untuk hiu paus yang kita berikan kepada itu Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Dan di sini dari data jumlah kemunculan kita juga sudah melihat kira-kira ada satu pola dari pergerakan dari tagging satelit. Jadi ini adalah data tagging satelit yang dilakukan CI di 3 lokasi ya, Kaimana, Cendrawasih, dan Sumbawa. Untuk yang Kaimana itu yang berwarna hijau, kita bisa melihat ekstensif tergerti Kaimana dan sekitarnya. Jadi Fak-Fak, Misol, Raja Ampat, dia sedikit ke arah Aru dan Kei, dan mungkin di Lakasura bahkan ke Timor Leste. Jadi dia memanfaatkan sekali seperti slope yang ada di Aru kayak dan Banda Ark ini, dan kita memprediksi itu memang untuk mencari daerah-daerah produktivitas untuk dia lebih efektif. Dan tentunya tadi saya sampaikan ada satu hiu paus yang kita pasangkan untuk Ibu Susi Pujiastuti pada tahun 2017 kalau saya nggak salah. Dan cukup menarik pergerakan data tidak terlalu dia tagging. Waktu itu dia langsung tuni sedikit lagi kembali ke, dan setelah dari Kaimana dia lari lagi ke utara Misol. Dari utara Misol sebelum dia kembali ke Kaimana dia singgah lagi ke Teluk Bintuni, masuk ke dalam sini, dan paling terakhir dia lokasinya ada di Kaimana, yang mengirim data ini dari Desember 2019 lalu. Dan ini hula yang saya sampaikan tadi, bahwa itu individu yang teridentifikasi dari ini satu konfirmasi bahwa di Kaimana memang dia ada bergabung ada irisan dengan populasi hiu paus lainnya. Tapi pertanyaannya adalah dan ini yang kita lihat berbeda dengan di lokasi-lokasi lain. Kenapa hiu paus di Kaimana bergerak? Karena apabila kita bandingkan Cendrawasih dan juga di Sumbawa, karakteristiknya ada teluk besar dan tertutup. Kaimana ini adalah teluk besar yang terbuka, dan dia memang sangat fluktuatif, terpengaruh oleh angin musim. Dan kita di sini melihat sebuah pola di mana
hiu paus kaimana itu banyak menghabiskan waktu di kaimana di musim-musim barat, dan saat masuk musim timur, saat temperatur itu turun, dia bergerak ke arah selatan dan sedikit ke arah barat untuk kita prediksi untuk mencari makan. Individu hiu paus yang di kaimana ini memang individu hiu paus yang belum dewasa, jadi kita pikir mereka akan melakukan pergerakan itu untuk mencari makan. Tapi yang menariknya adalah mereka kembali ke kaimana lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya share sementara dalam sesi ini, tapi ada 3 poin yang saya mau angkat sebagai penutup. Jadi informasi sumber daya hiu dan pari di kaimana ini masih sangat minim, dan memang untuk kita bisa melakukan pengolahan yang efektif, data masih sangat dibutuhkan. Jadi ini menurut saya masih banyak opportunity atau kemungkinan kolaborasi yang dibutuhkan untuk isi gap-nya. Dan seperti tadi saya sampaikan, hiu paus di kaimana itu bersifat musiman di periode September sampai April atau di kondisi musim barat. Dan ini tentunya untuk pemerintah daerah yang ingin mengembangkan pariwisata terkait dengan hiu paus, dia akan mempengaruhi model pengembangan wisata, promosi, model pengelolaan sesuai dengan si karakteristik populasi dari hiu paus ini. Dan yang ketiga, mau meng-highlight lagi bahwa kaimana ini diperkirakan memang merupakan habitat penting bagi hiu paus di wilayah Australia Papua. Dan ini kita prediksi kaimana juga menyediakan lokasi habitat makan yang sangat baik untuk hiu paus, karena memang disupport oleh terjadi. Pesan saya terakhir mungkin adalah apabila kita menjaga hiu paus, pada akhirnya kita melihat kita tidak bisa hanya menjaga, tapi kita harus menjaga daratannya yang baik agar tidak memberikan dampak negatif ke laut yang bisa mempengaruhi habitat hiu paus untuk makan. Mungkin itu Pak Dwight dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abam. Buat penjelasannya menarik sekali. Tapi karena kita terbatas oleh waktu, saya juga sudah diingatkan oleh panitia terkait waktu. Jadi, sorry buat Mas Abam tadi saya sempat motong. Ya, tidak masalah. Sebenarnya menarik sekali apa yang dibahas dan boleh dibagi oleh Mas Abam tadi terkait tentang kelompok spesies dari Elasmobranchi ini. Memang kalau untuk membahasnya ini butuh waktu yang panjang sebenarnya ya Mas Abam ya. Tapi mungkin apa yang sudah dijelaskan Mas Abam nanti bisa kita lakukan diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya ataupun tertarik dengan apa yang boleh dibagi tadi, di-share sama Mas Abam, silakan. Peserta Bapak Ibu boleh menggunakan kolom chat untuk bertanya. Berikutnya saya akan mempersilakan nih dari Pemda, dalam hal ini dari diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaimana, untuk mungkin memberikan sedikit gambaran, tanggapan gitu terkait mungkin kebijakan apa saja yang mungkin sudah dibuat terkait dengan melihat potensi yang begitu besar sebenarnya yang dimiliki oleh Kabupaten Kaimana ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Waktunya mungkin 2-3 menit saya berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Dan terima kasih bagi panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya langsung saja mengingat waktu yang disampaikan kepada panitia untuk kami, Pemda di Kaimana, untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hiu paus yang ada di Kaimana. Jadi ada beberapa hal yang telah Pemda sudah lakukan. Dalam hal ini pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, yang telah kami lakukan adalah kami telah membuat suatu Riparkap atau rencana induk pengembangan pariwisata ke depan 5 tahun ke depan, sehingga di mana dalam Riparkap itu terdapat zona-zona, di mana ada zona atau KSP
di mana Kaimana ini mempunyai beberapa KSP, yaitu ada sekitar 5 KSP. KSP atau kawasan strategi pariwisata, yang dimana untuk KSP Hiu Paus sendiri itu berada di KSP 1 dan di KSP 2, karena dilihat dari jalur migrasinya yang sering ada di beberapa tempat ini, yaitu di Marsi dan juga ada di Maimai, di Kampung Sisir 1 dan Maimai. Sehingga ini kita kumpulkan di dalam KSP, yaitu KSP 1 dan KSP 2. Dan yang telah Pemda lakukan adalah kami masukkan kelompok, kami masukkan di dalam 5 KSP, di dalam KSP 1 dan KSP 2 ini. Yang kami telah lakukan ini adalah bagaimana kami mau membentuk pengelolaan yang tepat, yaitu melalui badan usaha milik kampung. Badan usaha milik kampung ini yang nantinya objek-objek wisata ini akan dikelola langsung oleh masyarakat itu sendiri. Yang telah kami lakukan di sini adalah sebagai pilot project untuk beberapa kawasan di sini, yaitu di KSP 1 yang kami lakukan lebih dahulu, yaitu di Kampung Marsi, yaitu kami telah membuat sebuah kelompok atau pengelola yang disebut dengan BUMDes, yang disebut dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kampung. Kemudian sudah dibentuk lagi kelompok sadar wisata dan telah dibentuk lagi koperasi di sana untuk bagaimana sistem pengelolaan yang dibangun nanti di sana, sehingga di sini kesadaran masyarakat untuk melihat potensi-potensi yang ada, sehingga mereka juga dapat melindungi hiu paus ini sendiri karena memiliki potensi yang sangat besar untuk pasar wisata sendiri. Dan juga mungkin yang mengalami kekurangan dari kami adalah belum ada perda juga yang mengatur tentang perlindungan dari hiu paus ini. Terus mungkin code of conduct ini juga belum diterapkan secara maksimal di Kaimana. Nah, inilah yang merupakan ada beberapa hal yang menjadi masalah-masalah yang perlu Pemda sendiri tangani di Kabupaten Kaimana ini. Ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Ya, terima kasih Pak William buat sharingnya. Saya kira cukup menarik ya apa yang tadi boleh dijelaskan oleh Pak William terkait kebijakan yang boleh dibuat oleh Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kaimana yang memang sangat sadar terkait dengan potensi yang ada, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaimana ini yang ujungnya nanti untuk mensejahterakan masyarakat yang hidup di daerah kawasan konservasi perairan daerah yang ada di Kabupaten Kaimana. Oke, berikutnya kita akan langsung saja. Saya akan membuka sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih untuk kita. Saya mungkin akan membaca beberapa pertanyaan. Ini dari YouTube sama dari kolom chat di Zoom. Yang pertama, saya ingin bertanya mungkin kepada Mas Abam ya, karena ini lebih pertanyaannya lebih menjurus terkait tentang kontributor perikanan hiu dan pari di Indonesia. Dari Desi Lonto. Pertanyaan pertama, Mas Abam, daerah mana kira-kira yang menjadi kontributor terbesar dalam perikanan hiu dan pari di Indonesia? Dan berikutnya, apakah populasi hiu paus di Teluk Cendrawasih itu punya hubungan atau dia terhubung dengan populasi hiu paus yang ada di wilayah Kaimana? Karena kalau dilihat dari letak geografisnya kan cukup jauh itu, di bagian utara
dan di bagian selatan, apakah memang punya hubungan? Terus berikutnya ada dari Zoom, dari Ibu Novianti. Apa yang menjadi tantangan saat melakukan monitoring hiu paus di Kaimana? Mungkin itu dulu. Nanti kita akan lihat lagi. Kalau masih ada waktu, kita akan buka lagi sesi diskusi kita. Silakan, Mas Abam. Terima kasih, Pak Dwi. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Ibu Desi, untuk daerah yang menjadi kontributor terbesar dalam perikanan hiu dan pari di Indonesia, sayangnya saya juga bisa menjawab apa ya, karena memang saya nggak banyak melihat itu dan apa dalam kerjaan saya nggak banyak fokus ke arah sana. Jadi mungkin pertanyaan itu saya nggak bisa jawab dengan terlalu, nggak bisa jawab sebenarnya karena punya dasarnya. Tapi untuk hiu paus Kaimana dan cendrawasih kita tentunya melihat ada hubungan, walaupun kita melihat itu pertukaran antar dua populasi ini masih terlalu besar. Baru beberapa hanya kurang dari 5 individu yang kita lakukan lihat ada potensi mereka crossing antara spesies. Dan ini kita harus lihat bahwa di Kaimana kita sudah dapat dari 4 individu hiu. Di Teluk Cendrawasih sudah sepertinya teman-teman WWF dan BBTNTC sudah mencatat lebih dari 200 individu dan hanya 5 yang melakukan pergerakan. Dan secara genetik pun kayaknya studi yang dilakukan oleh teman-teman di IPB dan juga bareng-bareng dengan rekan-rekan yang lain itu memang kan spesies yang kosmopolitan, mereka bisa bergerak jauh sekali. Saya mungkin nggak sempat sampaikan di sini di presentasi saya, tapi salah satu individu yang kita tagging di Cendrawasih itu bergerak sampai ke Kepulauan Marshall itu pergerakannya bolak-balik itu lebih dari 10.000 kilometer selama 8 bulan kalau nggak salah. Jadi mereka punya kemampuan itu dan itu kita lihat memang dia pada akhirnya spesies yang akan bergerak dan stay di tempat yang cocok untuk difas karena hiu yang kita tagging baik di Cendrawasih dan di Kaimana itu adalah hiu dalam masa pertumbuhan, jadi dia masih belum dewasa. Tentunya untuk hiu-hiu seperti ini yang memang dia memakan hewan-hewan kecil saja, dia akan memiliki tingkat efektivitas makan yang sangat tinggi kan. Jadi dia mau memanfaatkan waktunya sebaik mungkin makan dan tinggal di lokasi-lokasi yang dia rasa bisa mendapatkan asupan nutrisi dan juga yang bisa tumbuh. Mungkin itu jawaban dari saya. Dan untuk pertanyaan dari Bu Novianti, itu tantangan untuk monitoring di Kaimana adalah karena di Kaimana memang kemunculan hiu pausnya tidak terlalu, dia cukup fluktuatif ya, walaupun kita sudah lihat di bulan tertentu di setiap pun saat monitoring itu masih fluktuatif gitu. Jadi kadang-kadang tantangannya memang itu dan juga sebenarnya cuma itu sih. Karena selain itu sepertinya dari Bagan juga cukup kooperatif, dari masyarakat juga sangat mendukung gitu untuk kita melakukan monitoring. Dan pemerintah juga sangat mendukung karena ini seperti Pak William tadi sampaikan, ini adalah sesuatu yang sepertinya dilihat menjadi satu potensi yang besar gitu Pemda di Kaimana. Mungkin ya, terima kasih Mas Abam. Untuk pertanyaan Bapak Ibu yang lain kita keep dulu. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita coba lanjut ke narasumber yang kedua untuk memaparkan materinya kepada Mas Habema Monim, atau yang biasa disapa Bema ya, Mas Bema ya. Mas Bema udah bergabung ya? Bisa dengar? Siap. Oke, kepada Mas Bema, saya waktu dan tempat saya persilakan. 20 menit, Mas Bema. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera.
ini saya akan membagikan ya hasil monitoring yang dilakukan oleh kami tim monitoring kesehatan karang dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Tapi kali ini kita akan lebih banyak berbicara hasil monitoring yang dilakukan 2019 yang dengan judul presentasi kami adalah kondisi ekologi laut di Kaimana. Sebelum ke hasil monitoring kami, saya akan menjelaskan sedikit. Monitoring ini kami lakukan bentuknya kerjasama, jadi tidak hanya kami sendiri, tapi kami dari Universitas Papua hanya sebagai penyelenggara dan kami bekerja sama dari pihak pemerintah juga sebagai pengambil kebijakan. Kami juga melibatkan lembaga swadaya yang fokusnya di bidang konservasi seperti CI, TNC, RARE. Kami juga melibatkan masyarakat lokal selaku pemilik atau masyarakat lokal selaku pemilik tempat. Selain itu juga kami bekerja sama dengan mahasiswa yang mungkin lagi penelitian, tidak hanya dari UNIPA, tapi dari luar Papua juga seperti UNHAS, UNDIP, IPB juga kami libatkan. Bahkan dari luar Indonesia juga kami libatkan, seperti dari Wageningen University. Ya, Kaimana ini dia terletak di antara 02 derajat 90 detik hingga 04 derajat 20 detik lintang selatan, dan 132 derajat 75 detik hingga 135 derajat 15 detik bujur timur. Dengan luas lautannya yang diperkirakan kurang lebih 17.500 km persegi. 17.500 km ya. Data ini kami ambil dari situs Kabupaten Kaimana dalam angka tahun 2019. Di Kaimana sendiri terdapat 4 KKP, kawasan konservasi perairan. Yang pertama itu ada Taman Wisata Buruai, Teluk Arguni, Kaimana atau Teluk Triton, dan Teluk Etna. Dengan luas keempat KKP ini adalah 499.804,13 hektar. Ini sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019. Nah, untuk lokasi dan waktu pemantauan, lokasi dari keempat KKP tadi, kami baru melakukan monitoring di 2 KKPD, yaitu di KKPD Buruai dan Kaimana. Untuk Buruai sendiri, data dasarnya kami ambil itu di tahun 2012, dan ada ulangan pertama 2015, dan ulangan yang kedua yang terbaru itu 2019. Sedangkan Kaimana pertama 2013, yang kedua 2016, dan yang terakhir yang terbaru adalah 2019. Untuk KKPD Buruai ini ada 20 titik. Dari 20 titik ini kami yang terbaru 2019 kami ambil itu 16 titik pada bulan Maret 2019, dan ada 4 titik pada bulan November 2019. Yang sedangkan untuk Kaimana jumlah titik pengamatannya itu ada 24. Tetapi ada 2 titik yang kami mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Itu di Kaimana kami lakukan monitoring ini pada bulan November 2019. Selain kedua KKPD ini, kami juga ada mengambil 8 titik. Di Bapak Ibu bisa lihat yang paling ujung ini, ujung sebelah kiri di peta ini ada 8 titik di Taman Wisata Teluk Nusa Lasi,
6 titiknya kami ambil pada bulan November 2019 dan 2 titik lagi diambil saat bulan November 2019 saat monitoring di Kaimana. Untuk metode yang kami gunakan ini metode yang sama yang kami gunakan di setiap kali monitoring di bentang laut, baik Kaimana, Raja Ampat, di Taman Nasional pun metodenya sama. Kami menggunakan metode yang dikemukakan oleh Green dan Wilson 2019 serta Ahmadiyah dan kawan-kawan 2013. Di mana untuk data karang kami menggunakan metode point intercept transect. Sedangkan untuk ikan kami menggunakan underwater visual di dalam transect sabuk. Nah, dari metode yang kami gunakan, data yang jadi fokus kami itu yang pertama untuk karang sendiri, kami memperoleh presentasi untuk tutupan karang keras hidup. Sedangkan untuk ikan, kami peroleh biomasa ikan. Ini terbagi menjadi dua, ada ikan herbivore dan juga ada ikan yang memiliki nilai ekonomis penting. Hasil yang pertama, ini adalah merupakan hasil monitoring kami untuk terumbu karang, tutupan karang. Bapak Ibu bisa lihat pada grafik ini, untuk buruai, presentasi tutupan karangnya dia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tutupan karang di Teluk Triton. Tetapi keduanya masih dalam kondisi yang stabil. Menurun untuk Teluk Triton, dia menurun tapi tidak menurun secara signifikan. Jadi boleh kami katakan itu tidak tutupannya masih stabil. Sedangkan untuk buruai itu dari data dasarnya hingga pengulangan kedua itu dia menurun. Tetapi meningkat di tahun 2019 yang terbaru. Ini merupakan peta sebaran tutupan karang keras. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dia beragam. Ada yang berwarna merah ini, itu tutupannya berkisar antara 0 sampai 19%. Yang kuning 19 sampai 35%, dan yang berwarna hijau ini tutupannya lebih dari 35%. Jadi Bapak Ibu bisa lihat untuk Nusa Ulan ini tutupan karangnya ini dia tidak lebih dari 35%. Jadi dia hanya berada dari 0 sampai 35%. Sedangkan untuk Nusa Lasi dan juga di sekitar Pulau Adijaya itu dia beragam. Jadi dia mulai dari 0 hingga sampai ada yang tutupannya lebih dari 35%. Sedangkan yang untuk Kaimana yang terbaru ini 2019, Bapak Ibu bisa lihat tutupannya itu berwarna merah semua. Jadi dia kurang dari 19%. Jadi hampir 79% dari jumlah titik yang kami kunjungi ini tutupan karang kerasnya itu di bawah 19%. Hanya 4 titik yang berada di sekitar 19 sampai 35% dan 1 titik saja yang lebih dari 35% tutupan karangnya. Nah, untuk tutupan karang ini saat melakukan monitoring kami juga masih menemukan koloni karang yang sehat. Ada karang bercabang, ada acropora, ada karang meja, dan juga karang masif yang ini. Tutupan karang keras yang menurun bisa jadi disebabkan oleh ketiga hal ini. Jadi saat monitoring juga kami menemukan sedimen yang tinggi yang menutupi karang. Ini mungkin bisa disebabkan oleh pembangunan di daratan pesisir yang tidak mungkin saja mempertimbangkan aspek lingkungan. Jadi terjadilah sedimentasi yang tinggi. Kualitas perairan yang tinggi yang menyebabkan kompetisi antara karang dan spong. Jadi spong ini dia tumbuh lebih subur menutupi karang keras.
terus meningkatnya nutrien di perairan yang menyebabkan terjadinya kompetisi karang dan alga. Yang berikut kami juga menemukan patahan karang. Ini ada bekas bom baru yang ditemukan. Itu di Buruai, ada dua titik yang kami temukan di rep kerang dan rep panjang. Kami memang tidak menemukan secara langsung nelayan mencari dengan menggunakan bom, tapi dari ciri-ciri patahan karang yang kami temukan, ciri-cirinya seperti baru bekas bom. Kami juga temukan ada karang dan ada alga dan karang yang memutih. Jadi nutrien yang tinggi bisa Bapak Ibu lihat yang gambar yang paling atas ini turfa alga, dia tumbuh subur menutupi karang. Terus ada juga karang yang memutih, ini bisa jadi disebabkan oleh perubahan suhu yang menyebabkan karang itu memutih. Ya, yang berikut adalah biomasa ikan. Untuk biomasa ikan khusus tadi terbagi menjadi dua, ada ikan herbivore dan ikan karnivore. Jadi bisa Bapak Ibu lihat herbivore ini dia menurun signifikan. Jadi pada data dasar yang diambil khusus untuk Buruai, data dasar yang diambil tahun 2012 itu biomasanya itu berkisar di antara 1.500 hingga 2.000 kg per hektar, tetapi di pengulangan kedua hingga pengulangan ketiga yang terbaru 2019, biomasa ikannya menurun hingga di bawah kurang dari 500 kg per hektar. Begitu juga untuk di Teluk Triton, di Kaimana di Teluk Triton. Ini walau ada peningkatan di ulangan kedua, tetapi pada tahun 2019 menurun drastis. Sedangkan untuk ikan karnivor, di 3 kali monitoring, dia menurun. Tidak ada baik di Buruai maupun di Teluk Triton. Dugaan tim kami penyebab terjadinya penurunan biomasa ikan, yang pertama itu adanya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan luar yang masuk ke dalam kawasan dan mencari di sekitar kawasan. Yang berikut itu frekuensi masyarakat melaut ini sangat meningkat di tahun 2019. Jadi jika Bapak Ibu yang mengikuti webinar minggu lalu mengenai sosial masyarakat Kaimana, di situ sudah disampaikan bahwa frekuensi masyarakat mencari meningkat. Terus adanya permintaan pasar yang meningkat. Penada yang masuk ke kampung. Jadi kalau ini sudah pasti di tempat lain juga seperti itu. Kalau penada ada masuk ke kampung, sudah pasti masyarakatnya akan lebih giat mencari. Karena sudah tidak perlu lagi membawa jauh ke kota, tapi sudah ada penada di kampung. Jadi hal ini bisa menyebabkan turunnya biomasa ikan. Ini untuk sebarannya, Bapak Ibu bisa lihat, hanya ini khusus di Buruai untuk ikan herbivore dan karnivore pada tahun 2019 ya Bapak dan Ibu peserta, hanya 6 titik saja yang memiliki biomasa ikan karnivore baik herbivore itu tidak ya di atas 100 kg per hektar. Jadi dia tidak turun dari 100 kg per hektar. Sedangkan titik lainnya ada yang herbivornya di atas 100 kg, tapi karnivornya di bawah 100 kg per hektar. Ini ada 6 titik, itu di Bukakaru, rep luar, ada rep Keramat, dan Pulau Venu, rep Kerang. Untuk Kaimana sendiri, bisa lihat dari sebarannya ini tidak ada satu titik, tidak ada titik yang memiliki biomasa. Mas, 5 menit lagi ya. Oke.
tidak ada titik yang memiliki sebaran biomasa ikan lebih dari 500 kg per hektar. Jadi semuanya di bawah 500 kg per hektar. Nah, hanya satu titik saja yang memiliki biomasa ikan karnivor dan herbivor berkisar di antara 100 kg hingga 500 kg per hektar. Nah, dalam monitoring kami di tahun 2019, kami masih menjumpai ikan yang schooling ikan yang bergerombol, ada jenis ikan pinjalo, ada barakuda, ada kasmira, ikan kakap, dan juga ada ikan bubara. Kami juga menemukan ada jenis ikan kerapu yang berukuran kurang lebih 1 hingga 2 meter. Ini kami temukan di wilayah Buruai. Terus kami juga menemukan ikan bumhead yang berukuran lebih dari 1 meter. Ini kami temukan di Kaimana. Selain 2 data utama tadi, biomasa ikan dan presiden tutupan karangnya, kami juga mencatat temuan lain yang mungkin bisa jadi daya tarik di Kaimana maupun Buruai. Jadi kami menemukan penyu hijau, ada penyu sisik, ada Napoleon juga kami temukan, dan lumba-lumba. Ini kami temukan di kedua KKP. Jadi di Buruai kami temukan, di Kaimana juga kami temukan. Kami juga menemukan 6 ekor paus itu di wilayah Kaimana. Terus kami juga menemukan lionfish, tapi jumlahnya yang masih sedikit. Terus kami temukan hiu paus dan hiu. Tapi ini ditemukan hanya di Buruai. Jadi di Kaimana kami tidak menemukan hiu. Selain ini kami juga saat monitoring ini kami mendapat fenomena yang kurang bagus, yaitu kematian ikan dari tidak hanya satu jenis saja, tapi dari berbagai famili. Kami tidak melakukan penelitian lebih lanjut, tapi ini hanya dugaan saja dari tim kami. Kami menduga ini karena nutrien yang berlebihan, sehingga alga itu tumbuh subur. Selain itu juga ada proses alami, proses upwelling, jadi perubahan masa air dari perairan yang dalam ke perairan yang lebih dangkal. Untuk hiu kami tidak temukan, seperti yang tadi saya bilang, tidak temukan yang hidup di Kaimana, tapi kami temukan dalam kondisi sudah mati. Ini grey shark. Jadi kami temukan ini di perairan tepat di depan kampung Namatota. Jadi ini juga mungkin bisa jadi akibatnya sama seperti yang ikan famili lainnya. Ini yang terakhir, ini merupakan rekomendasi yang kami buat bersama tim. Ini juga sebagai bahan untuk tidak hanya kami, tapi untuk semua yang bekerja di Kaimana, khusus untuk perairan, kawasan konservasi perairan. Kami menyarankan, rekomendasi kami yang pertama, perlu dilakukannya patroli yang intensif, karena banyak nelayan dari luar yang masuk menangkap hiu dan mencari ikan menggunakan bom. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi mengenai adanya kawasan konservasi dan aturan-aturannya di Kaimana. Yang berikut, perlu ada kerjasama dengan adat dan petuanan. Ini mengenai tarif masuk kawasan. Jadi kami juga mengalami, saat monitoring kami juga mengalami hal ini. Jadi boleh dikatakan ini pungli juga, tetapi untuk menghindari ini perlu ada kerjasama dengan adat dan petuanan. Terus perlu juga meminimalisasi pembangunan yang memberi dampak negatif terhadap terumbu karang. Tidak hanya terumbu karang, tetapi untuk laut secara keseluruhan. Yang terakhir, kami juga merekomendasikan perlu dilakukannya kajian atau penelitian yang lebih lanjut mengenai
fenomena yang terjadi, fenomena yang tidak lazim seperti kematian ikan yang kami temukan, terus blooming alga dan penyakit karang. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Mas Bima buat pemaparannya, menarik sekali. Apa yang boleh dijelaskan oleh Mas Bima tadi terkait kondisi ekologi terumbu karang yang ada di KKPD Kaimana. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Bapak William lagi nih. Bapak William untuk mungkin menambahkan sedikit terkait apa yang boleh dijelaskan tadi oleh Mas Bima. Mungkin ada yang Bapak William selaku dari Pemda ingin menambahkan mungkin terkait biomasa ikan yang tadi boleh dijelaskan ditemukan terlihat berkurang begitu. Jadi mungkin ada pembuatan regulasi-regulasi khusus yang mungkin akan membantu dalam melindungi perannya KKPD di sini sudah menjadi kawasan konservasi, tapi kalau tidak ada hasil yang terlihat kan seperti orang bilang mubazir begitu. Jadi mungkin Pak William boleh menambahkan sedikit daripada itu. Para Pak William, saya persilakan waktu sekitar 2-3 menit. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Pak Habema dan tim yang kemarin juga datang bersama-sama dengan kami di sini untuk melakukan monitoring dan hasil yang telah disampaikan ini merupakan hal yang baik bagi kami. Ini juga merupakan referensi bagi kami sehingga akan menjadi satu bentuk di mana kebijakan-kebijakan yang kami ambil terkait informasi-informasi yang telah kami dapat dari rekan-rekan tadi, sehingga mungkin dalam hal ini informasi-informasi tadi mungkin nanti pada akhir dari acara ini mungkin bisa di email atau dikirim ke saya supaya ini nanti akan menjadi referensi lagi bagi saya nanti. Kemudian hal-hal yang terkait itu, jujur saja kami di sini ketika masih ada teman-teman yang melakukan monitoring atau Pokmaswas itu dulunya masih berjalan itu, saya pikir masih apa ya, kondisi terumbu karang dan biomasa ikan itu meningkat. Tetapi ketika Pokmaswas ini tidak berjalan, terjadi banyak nelayan yang masuk keluar ke lokasi-lokasi penangkapan ikan, apalagi di tempat-tempat yang zona larang tangkap ini, banyak sekali nelayan yang masuk untuk melakukan aktivitas di sana. Lebih banyak bukan berarti lokal yang ada di tempat sana, tetapi lebih banyak nelayan-nelayan yang ada di kota Kaimana. Nah, hal ini yang mungkin nanti menjadi catatan juga bagi kami untuk bagaimana untuk melakukan membuat suatu perda yang mengatur sehingga dapat diatur dengan baik aktivitas nelayan yang ada di sana. Kemudian makin meningkatnya beberapa bulan ini, makin banyak sekali bagang-bagang yang merapat sampai ke selat antara Namatota dan Maimai, itu paling banyak sekali, yang mana itu mengganggu jalur migrasinya paus, kemudian hiu paus sendiri juga terganggu di situ jalur migrasinya. Artinya setiap bulan itu mereka menangkap ikan itu dengan berton-ton, tetapi hasil yang didapat kepada masyarakat itu sedikit. Kemudian yang saya lihat secara sering saya ke kampung dan saya lihat itu di depan kampung Maimai atau Eranas itu kan sering banyak sekali paus di situ. Tetapi akhir-akhir ini mungkin karena aktivitas daripada bagang-bagang ini sehingga mungkin pakan atau ikan-ikan kecil yang sering banyak sekali di situ berkurang dan
paus lagi sudah kurang banyak masuk di dalam teluk itu. Ini menjadi satu persoalan bagi kami juga. Kedepannya kami rencana itu, karena ini juga sudah masuk di dalam rencana induk pariwisata Kabupaten Kaimana, sehingga sudah dibagi di dalam KSP, di mana ada KSP 1 sampai dengan 5 itu sudah dibagi dari kawasan itu, sehingga di dalam kawasan itu nanti akan dibuatkan lagi rencana induk pengembangannya. Jadi rencana induk pariwisata nanti akan di Riparkap, nanti akan dibuat lagi RIPO, di mana disitulah nanti kita akan melihat pengembangannya seperti apa sesuai dengan karakteristik di dalam satu kawasan itu sendiri. Yang telah kami lakukan selama ini, kami telah lakukan sosialisasi di kampung-kampung terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, terutama yang ada di pesisir atau di laut, ekosistem laut yang di mana pemanfaatannya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang bukan merusak, tetapi yang bagaimana untuk bisa melindungi daripada alam itu sendiri. Yang kami lakukan sekarang ini, yang telah berjalan sekarang ini adalah bagaimana kami mau membuka desa-desa wisata untuk memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di daerah pesisir ini. Di mana ketika kami akan membuka objek wisata ini di daerah pesisir, otomatis mereka juga menyadari akan apa yang mereka punya di laut. Ketika mereka menyadari hal itu, pastinya mereka akan menjaga apa yang mereka punya demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mereka butuhkan di kampung. Nah, hal-hal inilah yang membuat kami untuk baru saja menjalankan program-program ini. Ada kerjasama kami dengan PMK sendiri, pariwisata dengan PMK, kemudian teman-teman juga di CI di Kaimana sini, terus beberapa lembaga-lembaga pemerintah yang ada untuk bagaimana kami membangun suatu masyarakat atau membangun yang berbasis apa namanya, wisata atau ekowisata, sehingga mereka juga menyadari tentang apa yang mereka punya. Salah satu contoh yang menjadi pilot project buat kami saat ini itu ada di Kampung Sisir yang telah kami bentuk itu Darwis, kemudian BUMDes-nya, kemudian ada juga ada beberapa kelompok di dalam itu yang nantinya intinya akan mengembangkan objek wisata yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Nah, dengan harapan bahwa ketika ini pilot project ini ketika berhasil, ini akan berdampak kepada desa-desa lain yang ada di sekitar kawasan lain. Misalnya dari yang sementara kami bangun ini di kawasan 1, KSP 1, dan akan berimbas juga ke KSP 2 dan ke KSP 5 mungkin sampai ke situ. Dan inilah yang kami inginkan untuk bagaimana masyarakat bersama-sama kami pemerintah untuk bisa sama-sama membangun pariwisata ini, yang artinya bahwa hal ini dapat dikelola bukan lagi ke pemerintah yang mengelola, tetapi kembalikan ke masyarakat apa yang mereka punya, mereka bisa mengelola sendiri dan akan menjadi sumber pendapatan mereka sendiri untuk mereka dan juga pendapatan bagi pemerintah. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih William untuk penjelasannya yang saya rasa cukup jelas ya terkait rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di KPD Kaimana ini. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan bisa menulis tanyanya di kolom komentar. Nanti akan kami sampaikan kepada narasumber ataupun nanti akan dijawab langsung kalau memang tidak sempat dibacakan di seminar hari ini, nanti akan langsung dibalas oleh para narasumber
Dan kalau memang ingin bertanya langsung pun kami persilakan, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk narasumber kita yang kedua, Mas Bema, dari Kezia Zalozo. Kira-kira apa tantangan terberat untuk tim saat melakukan kegiatan monitoring ini, Mas Bema? Siap. Ada juga dari Ibu Desi Lonto. Apakah ada pantai peneluran penyu di Kaimana? Bila ada, di mana? Dan penyu apa saja kira-kira yang bertelur di sana? Dan apakah pantai peneluran tersebut sudah dipantau ataupun dikelola oleh masyarakat ataupun LSM dan pemerintah? Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Bema selaku tim monitoring ataupun oleh Pak William yang ada di daerah Kaimana yang mungkin sudah lebih tahu terkait informasi ini. Dan berikutnya ada Mas Abram ingin bertanya buat Pak William. Izin bertanya, dalam pengembangan pariwisata dan dibentuknya Pokdarwis, apa kontribusi Pemda atau Dinas Pariwisata untuk membentuk pelaku yang sadar akan wisata? Mungkin Mas Bima dulu menjawab pertanyaan dari penanya yang pertama, Ibu Kezia Zalozo. Silakan, Mas Bima. Ya, baik, terima kasih. Untuk ibu atau kakak Kezia, tantangan yang paling berat kami temukan saat melakukan monitoring yang pertama. Jadi tantangan ini tidak hanya dari tantangan mengenai, ada dua. Yang pertama itu tantangan dari proses izin saat menyelam, dan yang kedua ini tantangan dari alam. Jadi saat kami lakukan monitoring di Buruai itu cuacanya itu sangat tidak mendukung karena gelombang. Jadi pas saat monitoring ada 4 titik yang tidak kami ambil, 6 titik yang tidak kami ambil datanya karena cuaca yang kurang mendukung, jadi gelombang. Juga saat monitoring itu sempat ada terjadi tim kami yang boleh dikatakan hilang, bukan hilang tapi masih bisa kembali saat monitoring. Terus yang berikut ini menyangkut masalah izin dan juga biaya untuk masuk dalam kawasan. Jadi kami temukan ini yang terbaru 2019 ini kami lakukan monitoring di Kaimana itu ada 2 titik yang kami mengalami penolakan. Padahal itu sejak izin di kampung mereka mengizinkan dan membolehkan kami untuk mengambil data, tetapi pas begitu saat mau menyelam kami mengalami penolakan oleh beberapa orang di sekitar lokasi pengambilan data. Terus yang untuk penanya kedua, Ibu Desi, untuk penyu, berdasarkan informasi yang saya dengar itu ada lokasi peneluran itu di Pulau Venu. Itu ada lokasi peneluran penyu. Pernah juga ada tim dari Unipa yang melakukan survei mungkin di sana, tetapi untuk jenis saya kurang tahu jenis apa yang bertelur di sana. Mungkin saja penyu hijau atau penyu sisik. Terus yang berikut juga terkait yang sedang melakukan monitoring penyu di sana, mungkin saya belum terlalu tahu. Mungkin ada Pokmaswas atau kelompok apa yang melakukan monitoring di sana. Nanti mungkin Om William bisa lebih menambahkan terkait kelompok atau LSM atau mungkin dari pemerintah yang
melakukan pemantauan di sana. Mungkin itu saja. Terima kasih, waktunya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Bima. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak William terkait pertanyaan dari Ibu Desi ini, terkait mungkin kelompok-kelompok masyarakat ataupun LSM atau Pemda sendiri yang mungkin sudah ikut terlibat di dalam peneluran melindungi daerah-daerah peneluran daripada penyu ini, Pak William. Silakan, Pak. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk dari Pemda sendiri, Perda yang mengatur tentang penyu ini juga sampai saat ini kami belum punya. Di mana untuk melindungi penyu-penyu ini. Kalau untuk secara nasional kan sudah ada. Tetapi kalau untuk di Pemda kami sendiri untuk menyangkut penyu ini belum ada. Karena yang saya lihat itu banyak sekali masyarakat di sini juga yang mengkonsumsi, membunuh penyu-penyu ini. Kalau untuk dilihat dari daerah-daerah penelurannya itu memang ada penyebarannya beberapa tempat. Namun tidak terlalu banyak seperti yang ada di Pulau Venu, di Pulau Adijaya. Jadi ada beberapa sebaran peneluran, yaitu bisa ada sampai di daerah Hetna, kemudian di Teluk Triton juga ada sebagian, dan juga di Burwai juga ada sebagian. Jadi yang pernah saya lihat dan yang pernah saya temukan itu ada beberapa hal, cuma saya tidak sempat foto dan karena memang kekurangan kamera dan lain-lain, sehingga apa yang saya bisa lihat ya ini sudah yang saya bisa sampaikan saat ini. Sehingga memang banyak sekali kekurangan untuk melindungi penyu itu. Yang seharusnya Pemda lakukan adalah membuat suatu regulasi yang baik untuk bagaimana melindungi penyu ini. Ini juga menjadi satu catatan buat kami, sehingga di dalam diskusi-diskusi kami mungkin di tingkat Pemda, mungkin nanti ini bisa kami sampaikan juga, supaya selain penyu, juga hiu juga bisa dilindungi di dalam satu aturan yang jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak William untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi tadi dari Mas Abram, Pak William, mungkin untuk panitia mungkin tolong ditampilkan pertanyaannya untuk Pak William bisa melihat. Ya. Berikut pertanyaannya Pak William, dalam pengembangan pariwisata dan dibentuknya Pok Darwis, apa kontribusi Pemda atau Dinas Pariwisata untuk ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaannya dari Mas Abram ya. Yang telah kami lakukan untuk daerah-daerah wisata yang sementara kami lakukan ini adalah sebagai pilot project atau desa percontohan, di mana desa ini nanti akan menjadi contoh bagi desa yang lain untuk pengembangan ekowisata di sana. Di mana kontribusi yang telah kami berikan untuk masyarakat lokal adalah terkait dengan pengembangan ekowisata di sana, yaitu kami telah membuat pelatihan-pelatihan diving di sana, di mana kami menyiapkan guide tour di sana untuk kedepannya nanti mereka akan dipakai untuk menjadi guide, bukan hanya untuk menjadi guide dive, tetapi akan menjadi guide khusus juga untuk birdwatching dan lain-lain. Yang menjadi tantangan kami di sini adalah kami di sini pun juga belum dibentuknya HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia. Sebenarnya sudah ada penunjukan langsung dari DPD provinsi untuk saya sebagai ketua, namun sampai saat ini belum dilantik, sehingga itulah kekurangan-kekurangan kami bagaimana untuk membentuk atau memberikan kontribusi lebih banyak lagi kepada masyarakat yang menjadi proyek yang kami buat ini. Dan kontribusi lainnya itu kami juga nanti akan membantu dalam anggaran kami atau dalam program kami
untuk membantu di dalam kegiatan-kegiatan atau fisik maupun sosialisasi maupun fisik, program-program fisik yang nanti pada dasarnya akan membantu mereka di kampung untuk meningkatkan daya tarik lagi daripada suatu objek wisata tersebut. Mungkin yang kami lakukan saat ini adalah pengembangan melalui anggaran yang kami lakukan, yang kami bisa buat, yaitu melalui APBD Kabupaten Kaimana, dan juga yang sekarang kami lagi garap ini adalah untuk anggaran DAK 2020 di tahun ini. Mudah-mudahan kalau rencananya tahun ini memang bisa terrealisasi, itu akan sangat membantu sekali untuk pengembangan Kolam Sisir sebagai objek wisata yang rencananya kami akan lakukan di dalam tahun ini. Dan intinya bahwa ketika pengembangan ini sudah berjalan baik, nanti kami rencana akan launching objek wisata ini, dan beberapa operator juga nanti kami akan undang supaya paket-paket wisata yang telah kami siapkan ini akan kami sebarkan, sehingga kami sudah siap untuk menerima tamu-tamu yang mau menyelam atau berwatching dan lain-lain. Kami sudah siap untuk bisa menerima tamu-tamu yang nanti akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak William untuk penjelasannya. Menarik sekali apa yang boleh dijelaskan tadi oleh Pak William. Waktu kita sebenarnya sudah hampir habis. Saya sudah diingatkan oleh panitia, namun ini masih ada beberapa pertanyaan yang menarik sebenarnya nih, yang ditujukan kepada para narasumber kita. Jadi mungkin kepada para peserta saya ingin minta waktunya sebentar lagi, mungkin tambahan 10 menit untuk kita membahas atau berdiskusi sedikit terkait pertanyaan-pertanyaan yang boleh tadi sudah ditampilkan ataupun ditujukan kepada para narasumber kita. Untuk panitia boleh ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya menarik ini yang ditujukan kepada Mas Abam sama Mas Habema dan Pak William selaku wakil dari Pemda. Ini ada satu pertanyaan nih yang saya kira cukup menarik, ditujukan kepada Pak William ya, dari Maklon Yakub Sineri. Ini pertanyaan yang masuk, bagaimana sebenarnya sistem KKPD dalam melindungi keanekaragaman hayati di laut, keanekaragaman hayati laut yang ada di Kabupaten Kaimana, Pak? Silakan Pak William, mungkin ingin ditanggapi. Ya, baik, terima kasih. Untuk melindungi KKPD yang ada di kawasan Kabupaten Kaimana ini, dahulunya itu memang telah dibentuk teman-teman kami juga dari Pemda dan dari Perikanan, dari kami pariwisata, dan juga teman-teman dari CI, Konservasi Internasional, juga itu bekerja sama untuk kami membentuk namanya Pokmaswas. Di mana Pokmaswas ini tugasnya antara lain untuk setiap saat ada monitor atau melakukan patroli yang ada di beberapa titik-titik untuk melindungi kawasan-kawasan yang ada di laut ini, kawasan-kawasan yang telah ditetapkan, sehingga kawasan-kawasan ini menjadi terlindungi. Namun sampai sekarang ini mengapa sampai tidak ada lagi, karena tupoksinya ini sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi, sehingga kabupaten tidak ada kewenangan lagi untuk melakukan pengawasan ini atau dalam bentuk penganggaran yang nanti dibuat, sehingga provinsi pun saat ini tidak tahu. Sehingga saya butuh masukan-masukan lagi, kira-kira teman-teman kira-kira bisa tidak melakukan menyurat atau seperti apa ke provinsi, sehingga Pokmaswas ini bisa dikelola lagi kembali ke kabupaten, sehingga hal ini bisa berjalan baik untuk melindungi perairan ini. Dan juga dari masyarakat adat sendiri itu sudah ada kesepakatan adat yang dibuat sejak awal
sebelum apa namanya penentuan atau pembentukan KKP ini yang ada di Kaimana ini. Jadi maksud saya antara masyarakat dan Pemda ini juga ini sudah ada kesepakatan yang baik. Ini masyarakat dengan sendirinya juga sudah mengerti baik dengan apa yang harus mereka lakukan, membantu Pemda untuk melindungi apa yang mereka punya yang di dalam satu lingkungan itu. Sehingga ini juga nanti akan berdampak baik bagi mereka sendiri dan juga bagi Pemda. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak William untuk jawabannya. Berikutnya ada lagi nih pertanyaan di kolom chat dari Mateus Rayar. Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak William dan Mas Abam. Bagaimana perencanaan untuk pemanfaatan hiu paus yang berkelanjutan? Ini mungkin Mas Abam bisa sharing terkait dengan kegiatannya sekarang yang sedang membuat satu laporan tadi, apa bentuknya saya agak lupa tadi, terkait tentang konservasi perlindungan hiu dan paus ini. Terus berikutnya ada pertanyaan dari Mas Andris kepada Mas Bema. Presentasi Mas Bema sangat menarik terkait data presentasi terumbu karang tahun 2012 versus 2019 dan biomasa ikan tahun 2019. Di Buruwai tahun 2019 presentasi terumbu karang lebih tinggi dibanding 2012, tetapi biomasa ikan pada tahun 2019 turun jika dibandingkan tahun 2012. Apakah Mas Bema bisa menjelaskan kembali, karena pemahaman saya jika terumbu karang banyak ataupun baik, biomasa ikan itu harusnya semakin baik, atau mungkin ada faktor lain. Terima kasih. Pertama saya persilakan kepada Mas Abam, mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Mateus Rayar. Silakan Mas Abam. Pak Dwight, jadi mungkin kalau ini kita langsung aja karena ini pasti ke pariwisata kan. Dan saya pikir silakan. Pertanyaannya cukup menarik dan menurut saya memang ini ada poinnya juga memang memanfaatkan kondisi khususnya ke sisi perencanaan pemanfaatan pengelolaan wisata. Karena kita tahu hiu paus ini tuh dia jenis yang bicara penuh di Indonesia, jadi pemanfaatannya pun harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dan kita juga dari CI tentunya informasi ini kita share juga kepada Pemda dan UPTD, di mana satu model yang saya memang juga dari lokasi-lokasi lain, wisata hiu paus apabila tidak dikelola dengan baik, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Jadi itu dari baik ke hiu pausnya yang bisa berpotensi melukai dan juga malah membuat dia merasa tidak nyaman di satu lokasi dan mungkin tidak datang kembali. Tapi yang lebih banyak juga ke masyarakat. Kami kalau di Kaimana ini kan orang Bagan sebenarnya orang datang. Jadi dari rekan-rekan nelayan yang datang dari Sulawesi, dia mencari di Kaimana dan tentunya masyarakat lokal itu adalah orang asli Papua dan di sana tentunya ada sensitivitas. Jadi menurut saya perlu ada komunikasi yang terbuka dan inklusif ke semua pihak gitu ya untuk mendesain satu sistem yang semuanya setuju dan tentunya saya selalu lebih suka melakukan sesuatu yang sudah ada aturannya dulu sebelum si wisatawannya datang. Dan ini yang saya lihat bisa dimanfaatkan dengan kondisi pandemi ini. Jadi kondisi pandemi ini sangat membatasi wisatawan yang masuk ke Kaimana juga. Mungkin waktu yang untuk kita sama dan memang betul-betul mendesain satu model wisata dan juga pengelolaan wisatanya. Seperti tadi Pak William sampaikan, ada beberapa poin tentang pengelolaan wisata yang kemarin-kemarin belum berjalan terlalu efektif dan mungkin yang kita ini satu itu adalah harus dilakukan satu dengan hati-hati, tapi yang kedua memang harus memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Dari ini kita melihat ada manfaatnya selain model dan juga pengelolaan tentunya adalah pembangunan kapasitas bagi masyarakat. Jadi agar masyarakat bisa berdiri sendiri secara mandiri, semua ini yang memang sumber daya milik mereka sendiri. Terima kasih.
Terima kasih Mas Abam buat penjelasannya, menarik sekali. Mungkin dari Pak William ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan ini, karena pertanyaannya ditujukan kepada Pak William juga dari sisi ataupun ini Pemda mungkin ingin menambahkan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kalau dilihat dari penyebaran hiu yang tadi sudah disampaikan bahwa penyebaran hiu ini bukan hanya ada di Maimai atau di Teluk Maimai atau di Pirana, tetapi juga sampai bisa di Triton dan di Duma dan di beberapa tempat lagi di Adijaya. Sehingga mungkin yang nanti kami bukan mungkin, tetapi kami akan laksanakan, yaitu bagaimana kami akan buatkan suatu aturan supaya di dalam interaksi dengan hiu ini harus tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat merusak atau dapat membuat terganggu hiu itu sendiri dengan lingkungan atau dengan manusia yang berinteraksi langsung. Inilah aturan-aturan ini yang nanti kami akan membuat itu juga. Dan terkait untuk masyarakat sendiri, seperti yang tadi saya bilang bahwa kami akan menerapkan sistem pengelolaan yang diatur oleh desa itu sendiri, yang mempunyai potensi-potensi wisata itu sendiri, termasuk hiu paus di dalamnya itu. Sehingga pola-pola ini yang kami buat itu adalah bentuk desa wisata yang dibuat dalam bentuk BUMDes, sehingga ini bisa diatur baik, dikelola baik, sehingga wisatawan yang datang juga itu akan merasa nyaman, kemudian akan menikmati apa yang ada di masyarakat, potensi wisata yang ada di situ. Dan juga keterlibatan masyarakat ini juga lebih penting, sehingga masyarakat juga merasa memiliki apa yang mereka punya di sana. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata juga telah melakukan hal-hal itu yang menjadi pilot project bagi beberapa desa di sekitar, sehingga dari pilot project ini diharapkan akan berjangkit atau akan menularkan hal yang positif bagi desa-desa lain untuk mengembangkan pola-pola yang sesuai dengan karakteristik daripada ekosistem atau objek wisata yang ada di lingkungan mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak William. Berikutnya Mas Bema, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Andreas tadi terkait pemahaman mungkin. Meluruskan apa yang didapatkan dari hasil monitoring. Silakan Mas Bema. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kakak Andris. Memang saat monitoring itu kami temukan kondisi tutupan karangnya itu dia tinggi, tapi biomasa ikannya menurun. Terumbu karang memang kondisi terumbu karang ini memang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya biomasa ikan. Tetapi ada faktor lain juga yang bisa membuat biomasa ikan ini menurun. Tidak hanya dari faktor kondisi terumbu karangnya saja yang baik, tapi ketersediaan makanan juga menjadi salah satu faktor yang bisa saja menyebabkan biomasa ikan itu menurun. Selain itu juga ada faktor lain seperti penangkapan ikan. Jadi banyaknya pemanfaatan hasil penangkapan ikan di daerah yang di kawasan bisa menyebabkan biomasa ikan itu menurun. Jadi kesimpulannya mungkin Kakak Andris, kondisi terumbu karang dan juga biomasa ikan jika
tidak dilindungi bersamaan, jika hanya terumbu karang saja yang dilindungi, tetapi tidak dilakukan pengawasan atau pelarangan terhadap nelayan untuk mencari di kawasan, itu bisa saja menyebabkan biomasa ikannya menurun. Iya, mungkin itu saja. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Bema untuk jawabannya. Mengingat waktu kita udah agak molor ini dari jadwal, saya sudahi. Saya kira saya sudahi sesi diskusi kita di hari ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang boleh masuk. Dan tadi boleh diakomodir juga beberapa pertanyaan yang mungkin yang belum bisa terjawab. Mungkin nanti bisa langsung panitia mengirimkan nomor HP, email, atau WhatsApp. Mungkin bisa di-share untuk Bapak Ibu, untuk mungkin jika ada pertanyaan yang belum terjawab tadi bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Berikutnya saya mempersilakan kepada para narasumber kita mungkin untuk memberikan closing statement-nya ya sebelum saya tutup kegiatan webinar ini. Mungkin dari Mas Abam dulu, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Dwight. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang mengundang saya dan CI dalam webinar ini. Kita senang sekali sharing dengan tentang ini. Dan mungkin penutup dari saya adalah memang sekarang kita sedang menyusun juga sebuah dalam beberapa bulan terakhir kita banyak dari Resort Trade and Bay Divers, dan ini kita lihat menjadi model monitoring yang menarik gitu ya untuk melibatkan masyarakat atau paus secara lebih berkala, dan ini mungkin sesuatu yang akan kita kejar dalam waktu dekat. Kita menyusun suatu protokol atau mekanisme monitoring citizen untuk dari hiu paus. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu kayak mana bisa berkontribusi di sana untuk membantu kita tahu lebih dalam lagi tentang hiu paus yang tentunya akan bermanfaat untuk pengembangan. Terima kasih Pak Dwight. Mas Abang, selanjutnya saya silakan Mas Bema untuk memberikan closing statement-nya mungkin. Silakan. Ya, untuk saya untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, kita harus bekerja sama untuk melindungi kawasan tidak hanya di Kaimana tapi di seluruh BLKB untuk ekosistem yang berkelanjutan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Bema. Selanjutnya kepada Pak William nih, yang terakhir penutup nih dari Pemda yang langsung bersentuhan langsung nih dengan KKPD. Silakan Pak William. Ya, baik, terima kasih kepada tim dan juga panitia. Kami atas nama Pemda Kaimana sangat berterima kasih dengan acara seperti ini, dengan diskusi ini, dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Kami akan tunggu dan kami siap selama hayat masih dikandung badan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bagaimana melindungi alam ini. Kami siap untuk bersama-sama dengan teman-teman semua, dengan CI, dengan UNIPA, dan stakeholder lainnya. Kami akan siap menunggu, dan kami akan siap juga untuk berkolaborasi di dalam peningkatan kapasitas masyarakat maupun lingkungan atau ekosistem yang ada, terutama ekosistem laut. Dengan harapan bahwa jangan kapok-kapok datang ke Kaimana. Biar ombak-ombak besar juga sempat minum air, sempat hanyut, sempat hilang. Jangan kapok-kapok. Kami atas nama Pemda kami harapkan untuk lebih lagi dan lebih lagi untuk tim dan
bisa datang ke Kaimana untuk kita melakukan hal-hal yang dapat merubah Kaimana ke depan lebih baik. Terima kasih. Iya sih, Pak William, buat closing statement-nya. Menarik sekali. Ya, mungkin dari saya sedikit rentan populasi ataupun spesies itu memang nyata adanya, terjadi. Itu faktanya banyak sekali yang mempengaruhi. Jadi sudah bukan waktunya lagi sebenarnya kita berdebat tentang bagaimana cara siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi dan sebagainya. Tapi yang paling kita butuhkan adalah sekarang adalah bagaimana kolaborasi kerjasama dari semua stakeholder untuk bagaimana bersama-sama kita menyelamatkan ataupun melindungi keanekaragaman hayati yang memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita yang begitu luar biasa di kawasan BLKB ini. Jadi mungkin sekarang sudah saatnya kita memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak, mulai dari tingkat SD sampai tingkat universitas, untuk mulai menyadari bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang kita punya di tanah Papua ini. Mungkin itu sekian dari saya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah memfasilitasi kita untuk berdiskusi pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah boleh menyediakan waktunya, dan terima kasih kepada para narasumber kita, Mas Abam, Mas Bema, sama Pak William. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya tutup acara webinar kita dan saya kembalikan kepada panitia, Mas Darwin. Silakan, Mas Darwin. Ya, baik. Terima kasih, Mas Bapak Dwight. Kita sangat menarik sekali. Ya, sekedar informasi buat Bapak Ibu dan peserta, sesi ini direkam dan akan diupload ke YouTube. Jika Bapak Ibu ingin mendengarkan kembali diskusi kita pada hari ini, silakan kunjungi channel YouTube kami. Ya, kami berharap Bapak Ibu bisa mengisi link survei sebagai masukan dan perbaikan bagi kami. Sertifikat akan dibagikan setelah mengisi link survei. Linknya sudah dibagikan ke kolom komentar di Zoom ataupun di YouTube. Silakan dicek saja oleh Bapak Ibu dan peserta. Kami harap Bapak Ibu terus ikuti kami di sosial media untuk mendapat informasi tentang konservasi di bentang laut kepala burung. Ya baik, mewakili semua tim yang bertugas mempersiapkan webinar seri bentang laut kepala burung. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan dari para narasumber, moderator, panelis, dan juga Bapak Ibu peserta sekalian, sehingga webinar sesi 1 hingga sesi 4 ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan. Walaupun webinar seri ini telah berakhir, tetapi kami ingin semangat Bapak Ibu semua untuk tetap mendukung upaya konservasi di perairan bentang laut kepala burung. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu. Semua. Pada seluruh peserta mohon bisa dinyalakan videonya agar kita bisa sesi foto bersama. Mohon kesediaan untuk para peserta untuk menyalakan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama.
Saya masih menunggu beberapa peserta yang lain. Wih, kapan di mana? Di Suara di belakang kayaknya. Suara di belakang kayaknya. Aku tuh dari mana? Iya. Yusuf terbalik. Mas Ben, Roy, Orman. Mohon izin. mantap, keren sampai ketemu di kayak mana? Silakan. Videonya izin. Baik. Saya masih menunggu sebentar. Sampai jumpa Kak. Masih menunggu untuk para peserta menyalakan videonya. Mohon izin. Wah, kenapa di secret pindah-pindah itu? Baik, mungkin saya bisa sih lewat YouTube jadi bisa mulai untuk para peserta dan rekan-rekan narasumber dan kita berpose. Siap, siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mas Bema, Kak Fedi. Terima kasih semua. Terima kasih. Kakak Roy, terima kasih Kakak Wawan. Terima kasih Mas Abam, Om William, Kakak Bema.